Alhamdulillahillazi hadana lihaja wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Ma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan kepada kita bersama. Kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita kesempatan untuk hidup di dunia ini dalam rangka menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah, sekaligus mempersiapkan diri kita untuk menuju kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Selawat beriring salam sama-sama kita ucapkan atas ruh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlepaskan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kami mengajak kepada kita bersama untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Saudara-saudara hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, bahwa hidup yang kita jalani ini detik berganti menit, menit berganti jam, jam berganti hari, minggu, bulan, dan tahun. Dan ternyata saudara-saudara, kita sudah berada di penghujung tahun 1442 Hijriah. Saat ini sudah 27 Zulhijjah. Maka dengan hitungan hari lagi kita sudah memasuki tahun baru 1443 Hijriah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ternyata perjalanan waktu itu tidak sama dirasakan oleh setiap manusia. Ada yang merasa bahwa waktu itu betapa cepat berlalu. Tentunya bagi orang-orang yang senang, orang-orang yang bahagia, orang yang tidak ada masalah, semua harapan dan cita-cita didapatkan, pastilah waktu itu betapa cepatnya berlalu. Tapi bagi orang-orang yang cukup banyak masalah, kehidupan yang luar biasa sulit, problema rumah tangga yang mungkin banyak didapat, pastilah bahwa waktu itu sangat luar biasa lamanya. Tapi yang pasti jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa dalam setiap budaya manusia, ternyata waktu itu sangat diperhatikan jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Bagaimana kita bisa mempergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Katakan saja jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bagi kita mungkin di Tapanuli bagian selatan ini, dengan sebuah slogan yang disampaikan oleh para pendahulu-pendahulu kita, disampaikan bahwa sada buat tupudi, dua buat tujolo. Atau dengan istilah yang lain, tujolo manat dilakahon, tupudi manat marpanailihon. Itu menunjukkan kepada kita bersama bagaimana kita memperhatikan waktu yang berlalu dan waktu yang akan datang bisa kita mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Mungkin kita masih ingat ketika kita dulu belajar peribahasa di waktu sekolah. Disampaikan jemaah yang dimuliakan oleh Allah,
Pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Ini juga adalah menunjukkan kepada kita betapa perlunya mempergunakan waktu itu. Jangan sampai timbul sebuah penyesalan ketika kita sudah melangkah atau berbuat. Orang Barat yang cukup terkenal kita tahu bersama dengan istilah time is money, waktu itu adalah uang. Mereka menganggap bahwa tidak ada yang sia-sia dalam hidup, harus bisa menjadi uang. Itu perlunya adalah waktu itu. Pepatah Arab yang cukup terkenal kepada kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah disampaikan dengan al-waqtu kas-sayf. Waktu itu adalah bagaikan pedang. Jika engkau tidak memutusnya, ia akan memotong. Atau jika engkau tidak sibukkan dirimu dengan kebaikan, maka ia akan sibukkan dirimu dengan keburukan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka di dalam Al-Quran sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan. Sampai-sampai jemaah yang dimuliakan oleh Allah di dalam Al-Quran 365 kali disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dengan persoalan waktu. Termasuk yang sering kita baca dengan wal asr, was-samsi wadduha, wal lail, itu semua adalah menunjukkan tentang waktu. 365 kali disampaikan dalam Al-Quran. Maknanya bagi kita, ternyata Allah mengingatkan kita setiap hari bagaimana kita bisa mempergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Dan bahkan kata-kata qamar, al-qamar, menunjukkan bulan disampaikan 12 kali di dalam Al-Quran. Apa makna yang harus kita ambil dengan bertukarnya waktu? Dan kita kaitkan dengan tahun baru Hijriah. Kalau Rasulullah SAW dulunya ketika sebuah perjuangan yang dilakukannya adalah hijrah dengan berpindah tempat. Apakah memang kita waktunya sekarang berpindah tempat? Tentunya tidak. Maka apa yang harus kita ambil jemaah yang dimuliakan oleh Allah dengan makna hijriah itu? Atau dengan makna tahun baru? Mari jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita juga berhijrah. Paling tidak ada 4 hijrah yang harus kita lakukan dengan kondisi kita saat ini. Pertama jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hijrah iktiqadiyah, yaitu meninggalkan segala bentuk keyakinan dan kepercayaan dan ikatan yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus dengan hijrah tentang keyakinan kita, dengan sebuah keimanan kita. Bukankah kita setiap salat menyampaikan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin? Katakanlah sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Maka dengan sebuah keyakinan di dalam diri kita masing-masing, dengan sebuah tauhid di dalam diri kita, baik itu dengan tauhid rububiyah yang kita menyadari bahwa semua alam ini adalah merupakan semua ciptaan dari Allah. Begitu juga dengan tauhid uluhiyah, hanya Allah yang patut disembah. Dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita meminta pertolongan, itulah merupakan sebuah tauhid uluhiyah. Kita tidak meminta pertolongan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakin betul bahwa Allah yang bisa memberikan manfaat, Allah juga yang bisa akan mendatangkan mudarat. Bagi Allah jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah baginya memberikan sebuah penyakit termasuk kondisi kita saat ini dengan COVID-19 ini. Maka bagi Allah juga mudah bagi Allah untuk mengangkat ini, tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting bagi kita adalah bagaimana kita senantiasa mematuhi tentang prokes yang telah ditentukan, ditambah dengan berdoa senantiasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Saudara-saudaraku hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, kita juga harus hijrah dengan tauhidiyah. Hijrah dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Bukankah tugas kita di dunia ini pada prinsipnya hanya 2? Allah Subhanahu wa Ta'ala kita ciptakan adalah tugas kita di dunia hanya 2. Pertama adalah beribadah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua adalah sebagai khalifah, sebagai hamba Allah,
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang harus kita lakukan. Bagaimana meningkatkan tentang ibadah kita. Maka sangat naik ketika seseorang, ia adalah manusia, ia adalah sebagai seorang hamba, ketika ia tidak mau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan lebih keras disampaikan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika ada manusia yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pada prinsipnya ia bukan golongan jin dan manusia, saudara-saudara. Mari kita tingkatkan tentang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah sesungguhnya yang menjadi sebuah tugas pokok kita di dunia ini. Mari kita senantiasa hijrah. Kalau memang sudah baik, mari kita tingkatkan tentang kebaikan. Kalau mungkin selama ini belum lebih bagus, mari kita akan lebih baguskan. Yakinlah saudara-saudaraku, hidup ini adalah sebentar. Berapa kalenderlah hidup kita di dunia ini. Pasti kematian itu sudah akan semakin dekat dibanding dengan waktu yang sudah kita lakukan, yang sudah kita lewatkan. Bahwa kematian itu semakin dekat, bahwa kematian itu lebih dekat dibanding dengan bayangan kita masing-masing. Setiap helai napas yang kita keluarkan, saudara-saudara, ternyata alam kubur kita selangkah demi selangkah akan semakin dekat kepada kita. Maka alangkah ruginya ketika seseorang itu tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga, kita harus hijrah dengan hijrah fikriyah. Hijrah dengan secara pemikiran, meninggalkan segala bentuk pola pikir yang tidak islami. Senantiasa berpikir positif, melihat perbedaan sebuah rahmat. Kebenaran dalam dunia ini ada dua. Ada terkadang kebenaran dalam satu titik, ada kebenaran dalam satu lingkaran. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita senantiasa berpikiran positif, termasuk dalam menyikapi tentang bangsa ini. Banyak terkadang jemaah yang dimuliakan oleh Allah saat ini adalah ahli dalam berpendapat, bukan ahlinya. Ya. Tapi bagi kita jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang paling bagus adalah mengikuti tentang pendapat ahli, bukan ahli berpendapat. Dengan kesehatan kita ikuti tentang apa yang disampaikan oleh orang kesehatan. Dengan persoalan agama kita ikuti dengan majelis ulama kita. Dengan hal-hal yang lain kita ikuti dengan yang ahli, bukan orang-orang yang ahli berpendapat. Masih banyak zaman sekarang ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ia bukan ahlinya tapi luar biasa ahlinya dalam berpendapat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka bagi kita harus kita hijrah dengan hijrah fikriyah. Saudara-saudaraku hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dan yang terakhir yang perlu kita hijrah dengan makin dekatnya kita dengan memasuki tahun baru 1443 Hijriah adalah hijrah dengan akhlakul karimah kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita tingkatkan tentang akhlakul karimah kita. Dengan makan kita cari pola makan kita dengan pola makan sesuai yang disyariatkan oleh ajaran agama kita yang halalan thayyibah. Banyak zaman sekarang ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah, makanan-makanan yang terkadang yang tidak jelas tentang kehalalan. Ada sebuah catatan bagi kita jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ketika makanan atau minuman itu semakin enak, maka itu patut dipertanyakan tentang kehalalannya. Negara kita telah menjelaskan jamaah yang dimuliakan oleh Allah bahwa ketika kita mau memilih makanan, carilah yang ada label halalnya, yang tidak hanya sekedar ada tulisan halal, tapi halalnya yang betul-betul ada logo halal dari majelis ulama jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Begitu juga dengan hiburan, kita cari hiburan yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang tidak mengandung maksiat, yang bukan menjerumuskan seseorang untuk ke lembah daripada neraka. Begitu juga dalam bergaya, dalam hidup ini, berpakaian, sosial kemasyarakatan kita, mari kita tingkatkan akhlakul karimah kita tentang kehidupan kita, baik habalum minallah wa habalum minan nas. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu, wa syarrun nas man tala umruhu wa sya'a amalu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya, baik pula amal perbuatannya. Tetapi seburuk-buruk manusia adalah orang yang panjang umurnya tapi amat jelek perbuatannya. Mudah-mudahan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini menjadi sebuah iktibar bagi kita
menjadi sebuah evaluasi bagi diri kita dalam rangka memasuki tahun baru 1443 Hijriah. Mari kita senantiasa meningkatkan tentang baik itu tentang keyakinan kita, baik itu tentang ibadah kita, fikiran kita, baik itu juga dengan akhlakul karimah kita. Kira-kira demikian khutbah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani minal ayati wa dzikri hakim wa taqabbal minni minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.